selamat datang di ibadah online Emmanuel Assembly of God pada hari ini. Kami berdoa saudara sentiasa sehat dan diberkati Tuhan. Saudara, kami mau mengingatkan saudara untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak di tempat umum dan juga menggunakan face mask dan juga menggunakan hand sanitizer jika diperlukan. Saudara, untuk informasi ibadah di gereja, saudara bisa menghubungi kantor gereja kami di nomor 644 555 66. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman hari ini. Semoga firman hari ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kami berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini Engkau bekerja di dalam dan melalui firman-Mu yang akan kami dengar, mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau tetap Allah. Apapun yang terjadi dengan keadaan yang ada di dunia ini, Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah kekuatan, pengharapan, dan penghiburan bagi setiap kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Dan biarlah Tuhan Engkau perteguh kami kembali Tuhan, supaya kami semakin kuat di dalam iman percaya kami kepada Engkau.
Terima kasih, di dalam nama Yesus berfirmanlah kepada kami. Amin. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan Israel, dan hari ini Israel tiba di Sinai. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-19. Ayat pertama dan sampai ayat ketiga diterangkan bahwa mereka setelah mereka berangkat dari Rafidim, di mana mereka di situ mendapatkan air minum yang keluar dari batu yang Tuhan menyuruh Musa untuk membelah batu itu, dan kemudian keluarlah air sehingga mereka mendapatkan air minum. Dan setelah itu mereka berangkat, mereka berkemah di padang gurun Sinai. Dan kemudian di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang Israel. Saudara mungkin masih ingat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 12, pada waktu Tuhan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir, di mana Tuhan menyuruh Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan salah satu ayat di situ, di dalam ayatnya yang ke-12 dari pasal 3 ini mengatakan demikian. Lalu firman-Nya kepada Musa, bukankah aku akan menyertai engkau? Keberatan Musa pada waktu itu untuk berangkat ke Mesir. Dan Tuhan mengatakan, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dan hari ini kita diingatkan akan apa yang menjadi janji Allah sebelum kita bersama-sama mempelajari bagaimana orang Israel akhirnya tiba di Sinai. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa inilah yang menjadi tanda bagi Musa, bahwa Musa akan membawa orang Israel untuk beribadah kepada Allah di gunung tersebut, yaitu gunung Sinai, di Sinai. Oke, kita melihat beberapa poin sebelum kita masuk untuk persiapan orang Israel saat mereka akan menghadap kepada Tuhan. Di sini Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada Israel. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku, yaitu di Gunung Horeb, di Sinai. Jadi sekarang, firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ayatnya yang ke-6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara, inilah pertama kali waktu orang-orang Israel berada di Gunung Sinai itu, dan Allah memperkuat kembali apa yang pernah dijanjikan kepada Abraham dan juga melalui Musa. Allah mengatakan itu kepada orang Israel, bahwa mereka akan menjadi kesayangan, harta kesayangan Tuhan. Dan mereka akan menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Saudara, itu kita diingatkan apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai 10. Petrus berbicara demikian kepada gereja Tuhan, kepada
orang-orang yang percaya kepada Yesus. Petrus mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kemudian ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6, Allah melalui Musa mengatakan hal itu kepada Israel. Dan kemudian selang kemudian saudara, di dalam masa perjanjian baru, pada waktu Yesus sudah mati dan umat kepunyaannya itu adalah gereja yang ditebusnya, kepada gereja itulah Petrus mengatakan, melalui Petrus Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya kami ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kami dipilih untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, saudara. Sekarang kita melihat setelah perjanjian awal ini dinyatakan kepada orang Israel melalui Musa, dan juga tentunya kita tahu bahwa itu juga diteruskan kepada kita orang-orang yang percaya. Dari 1 Petrus kita membacanya tadi. Kita melihat berikutnya di dalam ayat yang ke-11. Israel disuruh oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri. Dikatakan menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Saudara, memang orang Israel melihat perbuatan-perbuatan Tuhan melawan Mesir. Orang Israel melihat perbuatan Tuhan melalui Musa, di mana air laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Tetapi kali ini dikatakan bahwa Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Saudara, langkah-langkah yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama, saudara, mendekati Tuhan itu membutuhkan pengudusan. Dibutuhkan pengudusan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Kemudian tadi yang saya baca di dalam ayat yang ke-11, karena pada hari yang ketiga mereka akan melihat Tuhan. Tuhan yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang luar biasa itu. Dikatakan Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa Israel di Gunung Sinai. Saudara, dibutuhkan persiapan untuk itu. Saya diingatkan akan cerita tentang bagaimana Esther, waktu dia terpilih menjadi istri daripada seorang raja yang bernama Ahasveros. Dan pada waktu itu bangsa Yahudi mengalami permasalahan. Singkatnya, paman daripada Esther yang bernama Mordekai ini meminta pertolongan Esther untuk Esther menghadap kepada raja. Dan tentunya bagi Esther hal itu tidak mudah. Karena undang-undang yang mengatakan pada waktu itu, siapapun yang tidak dipanggil oleh raja tidak boleh menghadap. Kalau mereka melakukan itu, pasti mereka mati. Kecuali dikatakan kalau raja itu berkenan. Nah, saya berbicara tentang persiapan. Bagaimana akhirnya Esther menyuruh
seluruh Israel bersama-sama dengan dirinya untuk mempersiapkan diri. Di dalam Ester pasalnya yang keempat ayat 16, Ester menyuruh orang yang diutus oleh Mordekai itu, dia katakan begini, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku," dikatakan, "akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Saudara, untuk menghadap kepada Raja Ahasveros ada peraturan pada waktu itu. Dan saudara, Tuhan mengatakan kepada orang Israel untuk mempersiapkan diri. Yang pertama yaitu untuk mendekati Tuhan atau menghadap Tuhan membutuhkan pengudusan. Dikatakan mereka harus menguduskan diri. Di dalam ayat yang ke-14 dan 15, lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan." Saudara, 2 hal ini yang harus dilakukan oleh orang Israel. Ada penulis yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mencuci pakaian itu mewakili bagaimana mereka itu harus bersih, harus dikuduskan di hadapan Tuhan. Dan bagaimana mereka dikatakan tidak boleh bersetubuh dengan perempuan, sekalipun itu istrinya tentunya. Bukan berarti maksudnya seorang suami tidak boleh menghampiri istrinya, bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak baik, bukan berarti demikian. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana mereka harus control themselves, menahan diri mereka. Dan mereka hanya mau berfokus kepada Tuhan saja. Dan Tuhan tidak mau mereka mengalihkan hati dan pikiran kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Tuhan mau mereka bersih dan mereka berfokus kepada Tuhan tanpa dihalangi dengan hal-hal yang sifatnya ada di dunia ini. Dan inilah yang dimaksudkan dengan bagaimana mereka mempersiapkan diri di dalam pengudusan. Saudara, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 dituliskan demikian, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu." Yakobus menulis di dalam pasal 4 ayat 8 sampai 10 ini tentang 4 hal yang harus dilakukan untuk bersiap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Yakub mengatakan ini juga kepada kita orang-orang percaya, supaya kita membersihkan tangan kita. Tidak berbicara lagi untuk mencuci pakaian kita, tetapi bagaimana berhubungan dengan dosa. Berhenti untuk berbuat dosa. Sucikan hatimu, dikatakan biarlah hati kita ini benar-benar dibersihkan di hadapan Tuhan. Dan kita disuruh bersedih, berduka. Itu berbicara tentang bagaimana kita menanggapi dosa. Bukan berarti kita tidak boleh bersuka cita di hadapan Tuhan, tetapi bagaimana sikap kita menyikapi dosa. Kita tidak boleh bersuka cita dengan dosa, tetapi kita betul-betul harus berduka cita dan juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan menyuruh mereka untuk mempersiapkan diri dengan pengudusan,
Dan bagaimana juga Yakobus menuliskan bagaimana kita sebagai gerejanya untuk bersiap diri di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan dengan pengudusan, dengan ayat-ayat yang saya baca tadi. Kemudian di bagian yang kedua, mendekati Tuhan membutuhkan perkenanan. Di dalam ayat 12, 13, dan ayat 21 saya bacakan. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu dalam batas tertentu. Dan itu berbicara tentang imam-imam yang disuruh oleh Tuhan melalui Musa untuk juga mempersiapkan diri. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkan kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Saudara, di dalam ayat-ayat firman Tuhan ayat 21 sampai dengan 25 ini, kita menemukan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyuruh orang Israel untuk berhati-hati, menjaga jarak. Supaya apa? Supaya mereka tidak mati. Kembali saudara, kita ingat cerita Esther. Esther mengatakan, kalau aku memang harus mati, ya sudah mati aja. Karena memang ada hukum. Dikatakan di dalam Esther pasal 4 ayat 10 sampai ayat 11. Demikian bunyinya. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi saudara melihat, ini merupakan perkenanan. Secara langsung boleh saya katakan begini, orang Israel itu tidak berkenan untuk melihat bagaimana Allah itu turun sebenarnya. Tetapi Allah sendiri yang memperkenan, tetapi dengan awasan bahwa mereka harus berhati-hati. Ada langgaran, mereka akan mati. Jadi itu yang menjadi awasan Tuhan. Apa yang kita pelajari di sini? Pertama, itu untuk mengajar orang-orang Israel bahwa Allah yang mereka akan jumpai itu berbeda dengan Allah-Allah yang ada di Mesir. Mereka tidak boleh sembarangan. Dan yang kedua, ada batasan yang mengatakan kepada mereka bahwa Allah hanya bisa didekati dengan syarat-syaratnya, bukan apa yang menjadi tindakan kita atau apa yang menjadi ketentuan yang kita tetapkan, tetapi ketentuan yang Allah tetapkan. Saudara, kita melihat di dalam bagian ini bagaimana Tuhan membutuhkan, untuk mendekati Tuhan itu membutuhkan perkenanan dari pihak Tuhan, bukan dari pihak manusia. Dan kita lanjut, bagaimana mendekati Tuhan itu membutuhkan mediasi atau perantara. Allah memilih Musa untuk menjadi perantara antara Allah dengan orang Israel. Itu sebabnya kalau saudara melihat beberapa ayat, saya kutip saja di sini, di dalam ayat 3, 7, 14, ayat 20, tetapi saudara bisa melihat isi daripada Fatsal 19 ini. Berulang kali dikatakan, lalu naiklah Musa. Kemudian Musa datang, kemudian Musa turun, kemudian Musa naik, kemudian Musa turun. Artinya apa saudara? Mereka tidak bisa naik, mereka membutuhkan mediasi, mereka membutuhkan perantara. Dan tentunya Musa diperkenan oleh Tuhan. Bukan karena Musa berkenan, tetapi Musa diperkenan oleh Tuhan. Dan Musa naik turun
untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada orang Israel sebagai mediasi, sebagai perantara. Kalau saudara melihat di dalam Perjanjian Lama, bagaimana Allah mengatur supaya ada mediator, ada perantara bagi umat untuk menghadap kepada Tuhan. Dan saudara tahu, seorang imam besar itu adalah perantara umat. Saya boleh kutip demikian, imam besar Israel itu dipercaya sebagai wakil umat Israel di hadapan Allah, serta berperan sebagai pengantara yang kudus antara umat dengan Allah. Peran sentral dari imam besar di dalam keagamaan orang Yahudi terlihat ketika imam besar bertugas untuk mempersembahkan ritual kurban tahunan di Bait Allah yang terletak di kota Yerusalem. Dan itu biasanya dilakukan pada hari raya pendamaian yang disebut Yom Kippur oleh orang Israel. Dan di dalam ritual tahunan ini dikatakan hanya imam besar yang boleh masuk di ruang Maha Kudus. 1 tahun 1 kali saja. Dibutuhkan perantara. Dan perantara itu tidak boleh sembarangan, saudara. Melalui beberapa kurban-kurban yang mewakili umat sehingga imam besar yang dipilih, 1 orang imam besar ini 1 tahun 1 kali boleh masuk. Dan mereka inilah yang menjadi perantara. Saudara, puji Tuhan. Bagaimana kita boleh mendekati Tuhan? Luar biasa. Kita tahu pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, pada waktu kegelapan itu meliputi seluruh bumi, dikatakan ruang penyekat antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu, tirai itu terbelah menjadi 2. Dan dikatakan tidak dibutuhkan lagi imam besar, karena imam besar kita yaitu Yesus Kristus yang sudah dicurahkan darahnya, yang menanggung seluruh dosa manusia. Satu-satunya cara kita bisa sampai kepada Allah yaitu hanya melalui Yesus. Dia adalah mediator, orang yang memungkinkan kita untuk sampai kepada Allah. Dan alasan kita memiliki jalan masuk kepada Allah melalui Yesus adalah karena darahnya yang menguduskan kita, menyucikan kita, atau membuat kita kudus sehingga kita dapat dibersihkan dari dosa kita dan kita boleh masuk kepada hadirat Allah yang kudus. Saudara, saya tutup renungan ini dengan membaca Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, mempelajari bagaimana orang Israel mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan dengan cara bagaimana mereka harus melakukan, atau dengan kata lain mereka menguduskan, mencuci baju mereka. Mereka tidak boleh melakukan persetubuhan, tetapi sebagai orang percaya, Yakobus lebih memperjelas untuk supaya kita mentahirkan diri kita dari dosa kita, menyucikan hati kita. Kita sungguh-sungguh menyadari betapa sedihnya kita, betapa berduka citanya kita karena dosa itu. Kita perlu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian yang kedua, saudara, untuk orang Israel mendekatkan diri kepada Tuhan dibutuhkan perkenanan dari Tuhan. Begitu juga dengan kita. Bukan kita yang mengaturnya, tetapi Tuhanlah yang memperkenan. Dan tentunya itu dibutuhkan mediasi, perantara, seorang mediator bagi orang Israel yang pada waktu itu adalah Musa.
Dan kemudian kita lihat bagaimana di dalam perjanjian lama, orang Israel memiliki mediator yang disebut imam, dan imam besar yang masuk 1 tahun 1 kali, yang mempersembahkan darah sebagai ganti daripada kehidupan manusia yang penuh dengan dosa. Dan puji Tuhan, sebagai orang percaya, kita diperkenan oleh Tuhan. Dan Yesus sendiri boleh menjadi perantara, menjadi mediator bagi kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah keberadaan Israel di Sinai pada waktu mereka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Biarlah itu mengingatkan kita. Kita tidak menganggap remeh datang kepada Tuhan dengan asal-asalan. Tetapi mari kita mempersiapkan diri sedemikian rupa. Pakai waktu-waktu perkenanan ini untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh datang kepada Engkau dengan penuh rasa syukur. Terima kasih karena Engkaulah yang sudah membuat jalan itu bagi kami. Dan biarlah kami yang ada di dalam dunia ini, kami benar-benar Tuhan bersyukur, dan kami benar-benar memakai waktu-waktu kami untuk sungguh-sungguh mencari Engkau, menghampiri Engkau, masuk ke dalam ruang kudus-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan keadaan pandemik ini, baik di Indonesia, di Malaysia, dimanapun mereka berada, dan juga kami yang ada di Singapura. Tolong kami, ingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau tetap Allah, Allah Israel, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, dan Allah yang masih terus bekerja sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan adalah salah satu bagian worship yang boleh kita beri untuk Tuhan. Jika kita memberi, maka kita juga akan diberkati. Untuk persembahan, saudara bisa scan di QR Code yang sudah tersedia. Dan jika saudara ada permohonan doa, saudara bisa scan QR Code yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.